Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang penerapan turunan. Jadi turunan yang kedua bisa digunakan untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, maupun titik stasioner ya. Fungsi naik itu syaratnya f aksen x lebih dari 0. Jadi ini syaratnya f aksen x lebih dari 0. Fungsi turun f aksen x kurang dari 0 dan stasioner f aksen x sama dengan 0. Stasioner nanti bisa berupa titik balik maksimum, bisa juga berupa titik balik minimum. Bisa juga titik belok ya. Jadi yang pertama, contoh 1. Tentukan interval fungsi naik, turun, dan titik stasioner dari kurva atau fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Jadi ini kita akan menentukan nilai interval fungsi naik dan fungsi turunnya serta menentukan titik stasionernya. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentukan dari f aksen x. Jadi f aksen x, fx-nya udah tahu. Kita cari f aksen x. Di sini karena fx-nya sekian, jadi f aksen x itu sama dengan cari turunannya 2x min 2. Kemudian yang pertama bisa kita lakukan adalah mencari titik stasioner. Stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Jadi cari pembuat nolnya. Stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Jadi 2x min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Karena diminta titik stasioner, berarti kita cari nilai y-nya. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Jadi f1 sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 15. Berarti ini hasilnya 1 dikurangi 2 dikurangi 15. F1 itu sama dengan minus 16. Jadi titik stasionernya minus 16. Kemudian kita dapat titik stasioner, diminta juga menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Jadi fungsi naik dulu ya. Fungsi naik itu f aksen x lebih dari 0. F aksennya kan 2x min 2, berarti 2x min 2 lebih dari 0. 2x lebih dari 2, x lebih dari 1. Itu interval dari fungsi naiknya. Kemudian kita akan mencari interval fungsi turun. Fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Jadi 2x min 2 kurang dari 0. 2x kurang dari 2, x kurang dari 1. Jadi interval fungsi turunnya x kurang dari 1. Itu contoh 1. Contoh 2.
Jadi contoh 1 ini persamaan kuadrat, turunannya pasti persamaan linier, jadi agak gampang nyarinya. Sekarang contoh 2. Ini diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3/2 x kuadrat tambah 2x tambah 7. Tentukan. Sama ya. Stasioner, fungsi naik, fungsi turun. Stasioner sebenarnya ada 2 jenis, ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum. Sorry, ada 3. Titik belok lagi 1 ya. Jadi ketika dia diapit oleh plus dan min, dia titik balik maksimum. Ketika dia min dan plus, titik balik minimum. Nanti lebih jelasnya ke contoh soal ini ya. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan f aksen x. Jadi f aksen x itunya 3 kali sepertiga itu 1, berarti x kuadrat kurang 3/2 kali 2 itu min 3. Min 3x, turunan 2x itu 2, turunan 7 itu 0. Pertama kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 stasionernya ini ya, x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 0. Karena ini persamaan kuadrat, jadi kita selesaikan dengan memfaktorkan. X min 1, X min 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, dapat nilai X-nya, sekarang kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Satu, 2. Oke, sekarang kita uji. Sebenarnya kalau bisa semua daerah diuji, cuman karena kebanyakan nanti kita akan ujinya satu daerah aja. Misalnya uji untuk x sama dengan 0. Uji x sama dengan 0. Berarti masukkan x-nya 0 ini ke f aksen x. Jadi f aksen 0 sama dengan 0 kuadrat kurang 3 kali 0 tambah 2. Jadi f aksen 0 itu hasilnya 2. Ini daerahnya positif. Karena kita dapat ini positif, berarti 0 adanya di sini. Jadi ini 1, ini 2, 0 otomatis di kiri. Berarti daerah kiri ini daerah positif. Nyebrang, dia daerahnya negatif, nyebrang lagi daerahnya positif. Nah, nanti stasionernya untuk 1 bisa dilihat, jadi dia plus kemudian min. Jadi dia naik baru turun. Karena naik turun berarti dia letaknya di atas. Berarti 1 ini nanti untuk stasionernya titik balik maksimum. Di sini titik balik maksimum. Di sini karena min dulu baru plus, jadi turun baru naik. Ini yang di 2 ini titik balik minimum. Stasioner. Ini 1, ini titik balik maksimum. Maksimum 2 ini nanti titik balik minimum. Jadi lihat uji daerahnya aja, plus min maksimum, min plus, lihatnya dari kiri itu minimum. Stasioner berarti untuk keduanya dicari. Untuk x sama dengan 1, masukkan ke fx. Fx sama dengan sepertiga kali 1 kurang 3/2 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 7.
berarti 1/3 kurang 3/2 tambah 2 tambah 7. Kita samakan penyebut, ini 2/6 kurang 9/6 karena 3/2 kali 3 tambah 12/6 tambah 7, ini 42/6. Tinggal hitung. 2 kurang 9 min 7, min 7 tambah 12 5, 42 tambah 5 47. Jadi titik balik maksimumnya, titik balik maksnya 1,47/6. Kemudian untuk X sama dengan 2 juga sama. Untuk X sama dengan 2, berarti kita cari F2. 1/3 kali 2 pangkat 3 kurang 3/2 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 7. Berarti hasilnya 8/3 kurang 3 kali 2 kuadrat 6 tambah 4 tambah 7. Berarti ini 8/3 kurang 5. Berarti 8/3 kurang 15/3 sama dengan min 7/3. Jadi titik balik minimumnya min 7/3. Kemudian fungsi naik ingat, fungsi naik itu f aksen X lebih dari 0. Jadi kita lihat di f aksen X-nya. Ini gambarnya f aksen X lebih dari 0 berarti daerahnya positif plus plus. Jadi X kurang dari 1 atau ini dari 1 ke kiri, ini dia naik. Ini naik. Kemudian dari 2 ke kanan juga positif. Ini naik. X lebih dari 2 karena dari 2 ke kanan. Kemudian untuk fungsi turunnya daerah min ini turun. Jadi dia di antara 1 dan 2. Berarti X lebih dari 1 kurang dari 2. Oke, sekian dulu. Ini titik balik maksimumnya. Ini titik balik minimum. Fungsi naik ada 2 daerah, jadi ada 2 pertidaksamaan fungsi turun. Satu daerah berarti bisa dijadiin 1. Sekian dulu ya untuk penerapan turunan yang kedua.